Assalamualaikum pemirsa, bersama saya Nurul Anissa Basri dalam program TV channel PTA Makassar. Kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi teraktual seputar kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengadakan rapat koordinasi dan pembinaan yang dirangkaikan dengan penganugerahan PTA Award tahun 2025 pada hari Kamis tanggal 30 April 2026 yang bertempat di Hotel Dalton. Dengan mengusung tema transformasi digital untuk peradilan agama yang agung dalam mewujudkan tahun prestasi PTA Makassar yang transparan, akuntabel, dan modern, Pengadilan Tinggi Agama Makassar bersama seluruh satuan kerja di bawahnya melaksanakan agenda rapat koordinasi dan pembinaan. Dalam pembinaannya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar menekankan pokok-pokok pembinaan dari Ketua Mahkamah Agung RI yang mencakup peningkatan kinerja, harmoni, dan kondusivitas internal, penguatan integritas tanpa kompromi, serta kualitas kepemimpinan yang melayani. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf SHMH, menyampaikan pembinaan bertema penguatan pengawasan kinerja pengadilan agama sewilayah PTA Makassar. Pembinaan ini secara khusus menyoroti tata kelola keuangan perkara, mulai dari pengelolaan sisa panjar, ATK proses, penerimaan dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak, hingga verifikasi harian. Panitra Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Dr. Rendes Hasanuddin SHMH, turut menyampaikan catatan bidang kepanitraan mudah hukum yang meliputi kegiatan harian, laporan bulanan PNBP, serta penggunaan aplikasi Simari dan e-keuangan perkara. Sementara itu, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Hamdani SESHMM, juga memaparkan evaluasi menyeluruh bidang kesekretariatan, mencakup monitoring sebagian rencana program dan anggaran, sebagian kepegawaian dan teknologi informasi, serta sebagian keuangan dan pelaporan. Kegiatan penganugerahan diawali dengan penobatan Dr. Rendes Hairil MH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Imam Integritas. Jejak karir yang bersih dan keteladanan dalam menjalankan nilai-nilai integritas selama masa pengabdian mengantarkan beliau pada gelar ini. Pada kesempatan ini juga, secara simbolis Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar melaunching jingle PTA Makassar. Acara dilanjutkan dengan penganugerahan kepada satuan kerja dan aparatur berprestasi yang berada di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Kegiatan ini adalah agenda tahunan, tidak hanya untuk memberikan motivasi kepada seluruh satuan kerja, namun juga sebagai apresiasi tertinggi bagi satuan kerja yang telah bekerja dengan baik dan berprestasi. Sebanyak 16 kategori yang diserahkan kepada satuan kerja dan individu yang telah menunjukkan kinerja unggul sepanjang periode penilaian. Dari 16 kategori tersebut, terdapat 6 kategori kepanitraan dan 7 kategori kesekretariatan, serta 5 kategori individu. Penghargaan diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja, kedisiplinan, integritas, serta kontribusi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga. Penganugerahan secara khusus yang diserahkan secara langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar diberikan kepada Pengadilan Agama Bulukumba yang telah menjadi juara umum untuk penganugerahan PTA Award 2025 kali ini. Melalui kegiatan penganugerahan ini, diharapkan menjadi momentum awal tahun untuk menggapai cita-cita menjadikan tahun 2026 sebagai tahun prestasi bagi Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan seluruh satuan kerja yang berada di bawahnya. Kami dari Pengadilan Agama Bulukumba pada hari ini merasa sangat bangga dan terharu atas prestasi yang diraih oleh PA Bulukumba. Sungguh ini merupakan prestasi yang di luar prediksi kami sebenarnya. Walaupun selama ini kami sering monitoring dan memperhatikan item-item yang sering jadi item penilaian di PTA. Begitu ada penilaian dari Kinsaker atau Badila, itu kami
Mones, apa yang menjadi kekurangan kami? Anggapan saya mengenai pelaksanaan rapat koordinasi tahun 2020 hari ini tentu lebih baik daripada tahun kemarin. Rapat koordinasi ini tentunya harapan kita bagaimana langkah-langkah yang kita ambil di dalam pelaksanaan tugas-tugas kita sejalan dengan kebijakan atau prioritas yang dicanangkan oleh Badilak, ya. Sehingga apa yang kita dapatkan dari rapat koordinasi antara Badilak dengan seluruh PTA se-Indonesia itu kita jabarkan juga kepada seluruh satker yang ada di wilayah Perguruan Tinggi Agama Makassar. Yang kemudian pemberian PT Award ini tentu kan saya tadi dalam sambutan mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk sebagai evaluasi dan memberikan penghargaan kepada atas kinerja yang dilakukan oleh teman-teman pada tingkat pertama dan tentunya yang mereka yang belum dapat menjadi pemicu untuk bekerja lebih baik lagi ke tahun-tahun ke depan. Adapun artinya adanya penghargaan yang diberikan kepada saya sebagai integritas, sebenarnya saya tidak pernah menduga diberikan kepada itu. Hanya saya selalu memberikan bahwa sebelum saya perintahkan ke bawah saya harus melaksanakan dulu. Artinya sebagai seorang pimpinan, sebagaimana penegasan Ketua Mahkamah Agung bahwa setiap pimpinan harus menjadi role model, bukan foto model. Itu yang harus. Saya selalu mengatakan, jangan pernah memerintahkan kalau saudara sendiri tidak bisa melaksanakan. Tidak hanya penyerahan penghargaan kepada satuan kerja terbaik, namun dalam kegiatan ini juga Pengadilan Agama Sidrap hadir sebagai pengadilan agama yang akan menjadi pilot project atas inovasi pengelolaan data statistik perkara cerai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pengadilan Agama Sidrap sangat berbangga telah mendapat kepercayaan dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk menjadi pilot project menguji gagasan ada tidaknya kemungkinan untuk kita bisa melakukan pengelolaan statistik perkara secara lebih detail dan lebih lengkap. Pengadilan Agama Sidrap setelah mencoba ini dalam triwulan pertama tahun 2026 berkesimpulan bahwa alhamdulillah data itu bisa kita kelola dengan sangat baik karena pengadilan agama bagaimanapun juga memiliki sumber data yang sangat luas. Hanya saja data yang luas itu masih berserakan dan belum bisa terbaca lebih detail. Dari upaya yang dilakukan dengan membentuk kurang lebih ada belasan orang mulai dari tim penginputan data, kemudian tim yang pengelola data, selanjutnya tim infografis dan tim penyusun video untuk penyajiannya kepada publik, kami berkesimpulan bahwa gagasan inovasi dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar ini sangat applicable. Dari data ini kita bisa membaca sangat banyak hal. Kita bisa membaca bagaimana klasifikasi usia para pihak, masa perkawinan, di mana kecenderungan untuk perceraian itu dapat terjadi, kemudian usia perkawinan dalam kaitan sebab-sebab yang memungkinkan mendorong terjadinya perceraian. Dalam penginputan data dan maupun pembacaan data statistik itu, tim yang dibentuk juga berhasil mengelola data yang berkaitan dengan penghasilan dari para pihak. Jadi dengan data ini kita bisa mengetahui rata-rata orang yang bercerai itu penghasilannya berapa, berada di wilayah mana, pekerjaannya yang mayoritas apa, sehingga jauh lebih detail. Kami tentu sangat berharap jika ini kemudian betul-betul diseriusi dan bisa diterapkan secara lebih luas, maka ke depan Pengadilan Tinggi Agama Makassar bisa menjadi pusat data untuk penelitian-penelitian yang profesional, baik yang dilakukan oleh para peneliti di dalam negeri maupun para peneliti di luar negeri.